IPM2410631170. Di sini saya ingin menjelaskan terkait video untuk memenuhi tugas UAS Jarkom, itu untuk proyek akhir Jarkom dengan dosen Bapak Arif Solehudin dengan asisten dosen Kang Ikhwan Pratama. Oke, sebelum kita masuk ke dalam konfigurasi Bigmon, kita akan mengkonfigurasi mikrotiknya terlebih dahulu, karena di sini mikrotiknya sudah kita reset configuration, yang dimana dia udah nggak ada settingan apa-apa, dia udah benar-benar masih dalam keadaan default. Oke, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita akan membuat si security profile, yang dimana si security profile ini digunakan buat nyambungin si mikrotik kita dengan sumber internet. Karena di sini kita pakai sumber internetnya Wulan, jadi kita harus ngebuat si security profile dulu. Oke, jadi di sini kita buat terlebih dahulu profile 1, terus dynamic key, WP, kita masukkan passwordnya gitu. Kita sini hide passwordnya kita nonaktifkan dulu. Oke. Nah, setelah udah gitu kita masukkan, kita bakal ke WiFi interface dan kita nyalain Wulan ya. Kita bakal masuk ke wireless. Nah, setelah ini ini yang bakal kita security profile kita ganti ke yang udah kita buat. Nanti kan profile 1 ya. Nah, maka kita masukin aja profile 1, terus kita klik scan. Nah, terus kita start di sini untuk Wulannya. Dan kita cari gitu. Bakal muncul FYP airdrop. Kita connect, terus apply. Oke, sih. Nah, kalau misalkan itu connect, itu bakalan muncul connect to S. Nah, karena di sini connect to S, nah itu berarti dia udah terkoneksi dengan sumber internetnya gitu, dengan wifi yang kita punya gitu. Nah, di sini juga kelihatan gitu. Kalau misalkan di sini R, artinya udah read, dia udah terbaca. Nah, setelah itu supaya si mikrotik ini mengenali gitu, kalau misalkan dia tuh udah ada sumber internetnya, kita akan nambahin yang namanya DHCP client. Nah, DHCP client ke plus, terus ke Wulan 1. Sumber internet kita kan Wulan 1. Nah, maka kita tambahin dulu Wulan 1-nya. Nah, oke. Setelah itu, oke. Nah, ini bakalan, kalau misalkan dia emang udah ada internet, dia bakalan, yang namanya statusnya itu bound. Oke, kita tunggu sebentar. Ini agak sedikit lama. Karena kita ini sebuah sumber internet dari IndiHome ya. Dia punya DNS tersendiri gitu. Nah, ini udah bound dengan IP 192.168.1.16. Nah, setelah itu kita benar-benar belum dapat internetnya gitu. Makanya di sini kita bakal ke yang namanya addresses. Kita bakalan ngasih yang namanya IP gitu. IP buat apa? Buat disalurin ke dalam laptop kita, karena di laptop kita itu masih menggunakan WiFi gitu. Misalnya di sini kita matiin aja dulu. Ini bakal kita tambahin dulu buat IP. Nah, buat port yang kita sambungin dari laptop ke mikrotik itu saya menggunakan Ether 2. Oke, habis itu setelah itu kita langsung kasih aja IP-nya. Nah, setelah udah kita kasih IP, kita udah ngasih identitas buat ke si Ether 2, tapi sebenarnya IP itu tuh belum disebarin. Nah, lalu gimana sih cara kita nyebarin si IP Ether 2-nya? Nah, lalu buat cara nyebarinnya itu ada IP di DHCP server. Lalu kita ke DHCP setup. Ingat, DHCP itu artinya dynamic, dia memberikan IP secara dinamis, secara otomatis itu. Nah, lalu kita bakalan ke Ether 2. Nah, Ether 2 kan tadi udah ada ya IP-nya yang udah kita buat, udah kita kasih identitas itu. Kita tinggal next saja. Next. Nah, ini sebenarnya DNS bisa kalian tambahin buat DNS Google misalkan 8888, terus tambahin lagi bawahnya 88844. Sebenarnya ini opsional aja. Nah, ini buat DNS yang di atas ini karena kita pakai buat sumber internet itu dari IndiHome itu dia tuh ada DNS server gitu. Jadi itu otomatis. Kita next saja, Oke. Nah, ini udah dapet lah IP-nya. Cuman kita belum terkoneksi internet karena IP kita itu masih private. Nah, bagaimana sih cara supaya IP private kita itu bisa berkomunikasi dengan IP di luar sana? Nah, karena kita butuh yang namanya sebuah tools yang namanya firewall NAT, di mana dia network address translation, di mana dia tuh
mentranslate IP private menjadi IP public. Kita bakalan tambah terus assertnya NAT, terus out interfaces sebagai sumber internet kita, karena di sini kita pakai ulan maka ulan, terus untuk actionnya masquerade. Jadi bakal kita apply. Oke. Sebenarnya konfigurasi ini tuh udah cukup gitu buat dapetin si sumber internetnya. Itu udah cukup banget. Nah, sebenarnya ada konfigurasi tambahan yang mungkin bisa ditambah gitu. Mungkin kita di sini bisa nyeting yang namanya IP si DNS ya. DNS di sini kita servernya kita masukin 8888 server Google, terus di sininya 8884. Nah, terus kita ini allow remote access. Nah, terus kita apply. Oke. Lalu di sini kita juga bisa nambahin yang namanya SNTP client. Nah, buat nambahin SNTP client, kita tuh harus buka yang namanya Google dulu. Oke, kita bakal nyari yang namanya SNTP client Indonesia. Nah, ini udah pernah saya cari. Ntar kita masuk ke jaringan dulu ya. Ntar. Oke. Kita bakal copy buat si pool NTP-nya. Nah, ini kita copy aja. Oke, ntar. Nah, oke. Setelah itu kita apply aja gitu. Apply. Bentar. Sistem SNTP client. Oke, selesai. Satu ya. Oke, di sini kita bisa lihat ini bakalan mendapatkan IP secara otomatis itu yang berada di Indonesia. Nah, ini udah aktif server, bisa dilihat sini. Oke. Nah, setelah itu gimana sih cara kita tahu gitu si mikrotiknya itu udah dapat udah dapat jaringan apa belum? Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, ini kita kasih nama dulu sebagai router geral buat identitas saja. Nah, ini bakal berubah gitu di atas ini nih. Nah, ini bisa dilihat ini jadi berubah router geral. Nah, ini bisa dilihat di kita kalau mau ngetes jaringan tuh di terminal. Kita bakalan ngejalin namanya ping google.com. Harusnya belum bisa sih. Oh, udah bisa, tapi di sini belum muncul. Nah, ini kalau misalkan ini udah bisa, ini artinya si mikrotik kita tuh udah di internet. Cuman coba kita lihat buat di komputer kita apakah sudah dapat internetnya. Oke, belum. Oke, berarti dari komputer tuh belum. Jadi nggak usah panik, kita coba cek dulu di ncp-hcpl ya. Kita disable, terus kita enable. Oke, ini emang otomatis. Nah, oke, udah dapat ya. Jadi emang dia tuh harus diperbarui dulu gitu. Kita lihat apakah sesuai. Nah, sesuai kan, karena kan kita tadi ngasih address dari si mikrotik kan 10.10.1. Nah, dia tuh otomatis nyebarin gitu dari range 10.10.2 sampai 10.10.254. Nah, ini udah bisa internetan kita karena udah dapat gitu lah buat si IP-nya. Boleh kita langsung tes aja ke speed test itu buat pembuktian. Nah, ini belum ada micmonnya sekali lagi, ini cuman bagaimana kita men-set up si mikrotiknya biar dapat sumber internet terlebih dahulu supaya kita paham alurnya dari awal gitu. Dari awal kita nyeting si mikrotiknya. Oke, berjalan ya. Udah ada lah sumber internetnya. Oke, mungkin kita bakal next buat penjelasan terkait dan lanjutin aja langsung buat ngebuat si hotspot setupnya ya. Jadi sini kan kita udah pernah ngebuat, jadi kita hapus dulu settingannya. Oke, ini hapus, user hapus, user profile-nya aktif. Oke, ini settingan saya yang pernah buat hotspot setup waktu di SMK. Nah, jadi di sini kita bakal ngelakuin namanya itu dua hal, yaitu ngebuat si hotspot setup berdasarkan dengan Ethernet yang kita sebarin, sama kita bakal ngebuat si mikrotiknya itu nyebarin lewat yang namanya itu wireless yang bisa kita konekin nanti di HP gitu buat hotspotnya. Jadi pertama-tama kita buat dulu, dan di sini kita buat hotspot interface-nya Ether 2 aja. Karena kan kita makainya ini sesuai dengan
port yang kita pakai gitu untuk nyambungin ke mikrotiknya. Nah, buat IP-nya ini kita next saja. Terus next, sorry ini kita non. Ya, terus next, terus ini DNS servernya itu pakai DNS Google aja. Terus ini next. Nah, ini buat DNS name ini bebas, boleh gerald.com, gerald.net nih kita tetap pakai yang namanya gerald.net aja. Kita next, ini boleh buat user kita masukin gerald terus 123 ini buat login ke hotspotnya nanti, oke. Kita next saja. Nah, ini bakal masuk gitu secara otomatis si server profile-nya, si user profile. Nah, sebelum itu saya pengen ngubah dulu di sini buat si server profile karena si hotspot ini itu udah saya setting gitu. Dimana kan buat memenuhi tugas ini kan itu harus ada tampilan loginnya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke tampilan login yang udah saya siapin, udah saya buat gitu HTML CSS-nya sama JavaScript, kita pakai tampilan yang sebelum diubah dulu gitu. Ini sebenarnya tampilan yang pernah saya buat juga di SMK, tapi ini sebelum kita pakai tampilan yang paling baru gitu yang pernah kita buat. Kita play aja. Nah, kita buat langsung aja ke Opera terus kita cari gerald.net. Nah, ini masuk ya. Nanti bakalan masuk buat URL itu jadi gerald.net/login. Nah, ini buat username ya. Ini username-nya tuh pakai yang di sini tuh yang udah pernah kita buat. Nah, ini sebenarnya kita bisa nambahin secara manual gitu di Mikrotiknya. Cuma nanti setelah terintegrasi dengan yang namanya Mikmon itu kita juga bisa menggunakan membuatnya di dalam Mikmon. Nah, jadi kita ini masukkan aja buat Gerald. Aduh, sorry. Terus 123 kita connect. Nah, hai Gerald. Nah, ini udah terkoneksi ya guys ya. Bisa dilihat buktinya apa sih Kang? Buktinya apa sih buat kalau ngelihat dia itu udah terkoneksi. Nah, di sini kalian bisa lihat di aktif. Nah, ini aktif itu user Gerald tuh udah ada. Terus eh apa ya? Di cookie-nya juga itu udah ada dan ini bakalan habis dalam 2 hari gitu. 2 days tuh ada waktunya di sini di cookies. Sebenarnya buat ini coba kita logout dulu aja. Oke, ini kita logout ya. Terus cookie-nya kita matiin. Ini tetap bisa login lagi gitu. Ketika kita Gerald, terus ini ya hapus. Ketika kita mau login gitu sebagai yang lain, nah ini bakal masuk lagi. Nah, nanti bakal kita masukin dulu buat terhubung gitu supaya kita bisa nyeting si ininya Mikmonnya. Oke. Oh ya buat teman-teman jangan lupa juga download Mikmon. Ada di Google itu bisa cari aja. Itu boleh kalian versi terbaru. Nah, di sini saya pakai versi yang lama gitu. Cuman lupa versi berapa nih. Aduh, pernah saya gunain waktu praktik di SMK. Nah, ini ada Mikmon server nih. Kita buka. Oke, nah ini kita klik ya, double klik. Nah, nanti biasanya kalau misalkan kalian baru awal-awal itu tuh bakal butuh perizinan. Nah, itu kalian allow aja ya, karena itu dia pengen ngakses yang namanya apa ya jaringan laptop kalian. Nah, ini kita start server aja. Nah, kalau misalkan udah muncul, ini IP-nya tuh wajib sama sama IP dari si mikrotiknya. Nah, IP dari si mikrotik tuh yang mana, Kang? Nah, IP dari si mikrotik kita kan kita lihat di address. Nah, ini 10.10.10.1 gitu. Nah, karena ini kenapa 10.10.25? Karena kan ini tetap bagian dari si IP ini kan. Nah, ini baru bisa terkoneksi gitu. Kalau misalkan kayak masih 192.168, pokoknya kalau misalkan enggak IP-nya itu belum cocok, itu berarti belum terhubung sama si server Mikmon ini. Nah, kalau udah seperti ini itu artinya udah terhubung gitu. Ini portnya nggak usah kita ubah, terus kita langsung namanya open Mikmon aja. Nah, buat defaultnya ini Mikmon tuh punya default yang dimana dia Mikmon, terus passwordnya 123. Sorry, Mikmon 1234. Mikmon 1234. Aduh. 134. Nah, oke, sini udah ada sebenarnya ya. Ini udah pernah saya udah pernah praktek. Kita bakal ngebuat baru aja. Nah, kita di sini buat session name-nya kita pakai Gerald Hotspot.
Terus IP mikrotiknya 10.10.10.1. Nah, ini buat username-nya sabar. Ini Geralnet. DNS-nya geral.net. Ininya live reportnya boleh kita enable aja. Nah, buat username kita bakalan ngebuat di sini nih. Di sistem, terus users. Nah, ini kita bakalan ngebuat si username-nya. Kita bebas sih, sebenarnya ada dua cara. Di sini saya pakai salah satu cara aja. Pertama, kita ngebuat yang namanya grup. Grupnya kita kasih akses semuanya. Nah, ini kita namain Micmon. Sebenarnya bisa ada cara satu lagi. Nanti kita coba. Terus apply. Oh, ini udah ada. Ini kita hapus dulu aja. Kita buat dari ulang. Ini kita namain Micmon. Ini kasih semuanya aja ya. Oke, nggak apa-apa. Kita kasih full ini. Nah, setelah itu kita user plus. Nah, ini kita boleh ngasih nama misalkan Geral, terus grupnya tuh Micmon. Passwordnya 123 123. Nah, ini bisa kayak gini, atau kalian boleh langsung buat aja. Misalkan Micmon. Terus grupnya tuh full. Passwordnya 123 123 itu juga bisa sih sudah. Kan kan kita mau Micmon 123 save ping. Nah, ini oke. Terus kita juga bisa pakai Geral 23 save ping. Nah, ini juga oke. Karena sebenarnya cuma buat user aja sih. Ini kita kasih grup biar dia tahu kalau ini tuh buat Micmon. Teman-teman juga bisa ngasih yang namanya kayak gini. Ada dua cara gitu. Oke, kita bakalan lanjut aja. Dari sini bakal pakai yang namanya Sigeral aja. Nah, terus tuh kita connect. Boom. Nah, bakal masuk. Nah, di sini sebenarnya buat hotspot usernya, ini secara otomatis dia tuh udah ngebuat itu. Karena kan kita tadi waktu konfigurasi itu udah ada ya awal-awal ya. Nah, di sini kan udah ada tuh user profile si usernya. Nah, user ini default sama si Gerald tadi. Kalau misalnya kalau kita hapus nanti bisa deh ya. Bisa kita hapus gitu. Nah, oke. Selanjutnya gimana? Kita bakal ngebuat user profile yang lain gitu. Karena kan di sini user profile belum ada, masih default gitu. Kita ke user profile terus ke profile list. Nah, ini kita user profile, ini bakal add profile gitu. Nah, ini kita bakal yang namanya ngebuat user profile baru. Misalkan harian, kita pengen hotspot nih harian. Terus share usernya 1 dengan kecepatan 2 MB. Nah, ini kita expired modenya kita mode remove. Terus untuk validity-nya kita mau berapa hari? Kita maunya 1 hari aja. Ini kita 1 harian itu aja, 1 day dengan price maybe 5.000 atau 7.000. Selling price-nya 7.000. Oke. Terus ininya biarkan saja. Terus ini biarin aja, terus kita save. Nah, ini udah oke lah ya, udah bisa. Nah, terus kita mau ngebuat user profile lain gitu. Kita add profile lagi, terus gini kita mingguan gitu, 1 mingguan. Nah, ini kita bakal ngebuat dengan kecepatan ya 2 MB lagi lah ya, nggak usah gede-gede karena nanti kita rugi. Tadi 7.000 maybe kalau mingguan tuh 20.000 lah ya. 20.000 dengan price. Sorry ini 7 day. Nah, ini price-nya 20.000. Nah, ini 20.000. Nah, lock user ini lock user tuh kita bisa baca tuh username can only be used on one device. Kita disable aja biar nanti voucher kita tuh bisa dipakai oleh banyak device gitu. Di di saat yang berbeda gitu. Kita save aja. Oke, ini juga udah online. Terus kita mau ngebuat yang bulanan. Kita add profile lagi 1 bulanan. Terus kita ini biarin search usernya 1, ini 2 MB aja. Ini remove validity-nya berarti 30 days atau boleh 31 days dengan price kita kasih sedikit mahal ya. 60.000 misalkan. 60.000 60.000 oke. Di sini bisa gue aja save gitu.
Nah, ini udah masuk ya. Nah, di sini juga udah masuk gitu. Kita udah lihat dengan rate limitnya 2 megabytes. Kayak habis itu kita gimana? Kita bakal ke yang namanya users, kita ke hotspot. Nah, ini ada user, kita bakalan add user. Sorry, nge-generate user. Kalau add user nih, kalian ngebuat user secara manual, satu persatu. Dan itu bakalan makan waktu lama banget. Eh, ya betul. Oke, kita ini bakal nge-generate ya. Ini kita mau ini 10 aja deh. 10 terus buat ininya all. Ini username dan password buat keamanan gitu. Karena kalau username sama dengan password itu bakalan sama gitu. Terus name lainnya 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Terus randomnya kita pakai inilah. Jangan deh ribet ya. Terus profilnya kita pakai satu harian. Terus time limit udah ada. Terus nih kita bisa nambahin gitu ya, namanya data limit. Kita misalkan mau berapa nih dia data limitnya. Misalkan kita mau batasin tapi nggak usah lah ya, biar dia ini biar banyak gitu. Nah, ini bisa kita generate aja. Nah, nanti di sini di user list bakalan muncul. Nah, satu harian. Nah, ini bisa kita lihat. Terus bisa kita default. Nah, udah muncul lagi ya. Nah, nanti ini juga bisa kita ubah. Nah, ini saya ya, apa namanya? eh Buat ininya. Buat apa sih namanya? Buat logonya ini sebenarnya tinggal upload aja. Buat logo tuh ada di sebelah sini, setting, upload logo. Nah, ini bisa kalian logo. Misalnya saya logo Gerald Hotspot. Nah, terus bagaimana sih cara kita ngeganti si ininya nih, si vouchernya? Sebenarnya sini ada template editor, nih kalian bisa pakai aja. Ada yang small, ada yang ini thermal. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya default nih. Coba kita lihat. Nah, defaultnya kayak gini. Kalau thermal kayak gini. Nah, ini sebenarnya kalau yang buat thermal nih pernah saya setting ya. Kita pakai yang thermalnya coba. Hmm, terus ke dashboard, ke namanya hotspot, user list. Kita klik ini yang komen biar kita generate semuanya terus default. Sorry kok tidak berubah. Oh iya, karena kita nge-generate-nya tadi ini ya, nge-generate-nya pas lagi apa ya? Pas lagi dalam keadaan ini ya. Kita ini biarin aja buat voucher yang apa ya, 7.000 ya, segini aja. Kita bakal nge-generate yang lain dulu. Ini kita bakal kasih 10 juga. Username password, profile ini yang buat yang mingguan. Ya, biarin. Ini kita generate lagi aja. Terus lagi 10. Ini surname, ini ABCD. Oke, ini buat yang bulanan. Oke, terus kita generate lagi. Kita lihat dulu. Aduh, sorry. Ke user list. Oke, kita lihat ya. Buat yang mingguan. Oke, oh, ini tidak berubah ya dia. Ntar harusnya berubah sih dia. Apa kita belum save ya tadi ya? Thermal coba. Save dulu, save. Terus kita coba keluar dari ini kemana dulu. Terus kita masuk lagi. Stop server, open, edit, connect. Kita bisa spot user. Bentar ya guys ya. Coba kita
disconnect terlebih dahulu ya. Kita hapus cukinya dulu. Biar otomatis hapus kan. Oke. Aktif. Ini bakal login ulang sih harusnya. Download masuk ya. Aduh, 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 aduh. Kita ini default ya. Oke, kita coba thermalnya kita pindahin ke si default ini. Oke, terus kita save. Terus ke yang GraalNet paling bawah, yang paling baru, open ini. Nah, udah jadi ya. Nah, ini buat ininya yang terbaru gitu. Kalau misalkan kita mau nge-print, nah ini udah berhasil ya. Buat ini ada 1 day 7 hari. Terus kita misalkan mau nge-generate juga yang bulanan. Ntar kita ini ganti dulu. Sorry. Ke user list. Kita berdasarkan komen. Ini yang berapa? Ini yang harian. Terus kita mau generate yang bulanan. Nah, ini default ya. Harusnya ini bisa berdasarkan QR juga. Oke. Small. Bebas ini sebenarnya saya lebih menyarankan yang small ya karena dia lebih kecil gitu. Biar kalian tuh banyak apa ya, banyak bisa nge-generate-nya gitu. Karena dia kalau misalkan memang ini dia butuh sedikit kertas gitu. Maksudnya dalam satu kertas tuh kalian bisa nyetak yang banyak, kalau misalkan yang ini tuh dikit gitu. Karena ini ukurannya lumayan besar gitu. Nah, ini kita tetap pakai yang ini aja. Tetap pakai yang biru. Kita default. Nah, oke. Ini 7 hari udah masuk, 7 hari, 20 hari login di browser GraalNet. Ini udah ada ininya, terus ada namanya. Terus kita mau yang generate juga yang bulanan. Bulanan, oke. Yang bulanan kita generate default. Nah, ini 10 doang. Oke, udah, berarti ini udah bisa. Nah, terus kita gimana nih? Kita mau coba pembuktian gitu. Nah, sebelum kita pembuktian lewat login, kita bakalan ganti dulu nih. Ganti dulu si template loginnya. Nah, tadi kan saya udah jelasin ya kalau saya udah ngebuat satu template gitu. Nah, sebenarnya buat template tuh gampang. Kalian nih di sini kan ada ya namanya hotspot. Biasanya kalau misalkan default itu hotspot gitu. Nah, sebenarnya sini saya udah yang satunya udah saya backup nih. Maksudnya ini yang defaultnya yang udah pernah saya buat hotspot backup. Nah, sini kan kita pakai hotspot backup yang dimana tampilannya tuh masih seperti ini gitu. Nah, masih seperti ya biasa lah. Nah, masih kayak gini. Sorry, berarti kalau gini nggak bisa ini. Cukunya kita hapus dulu. Terus kita gini. Nah, template-nya masih seperti ini. Gimana sih cara kita ngubahnya? Sebenarnya gampang ya. Udah tinggal kalian ke files. Oke, yang ini kita hapus dulu ya. Yang hotspot yang pernah kita buat, yang udah kita buat. Nah, ini udah hapus. Kita masuk ke file gitu. File terus download. Nah, ini udah saya edit gitu di Visual Studio Code. Nah, ini kodenya. Udah saya edit di sini. Nah, langsung aja kita drag and drop ya si hotspotnya ke si mikrotiknya. Mana sih? Set. Sini lah ya. Ini kecil ya, Mak. Ukurannya masih tergolong kecil. Kita close aja. Oke, habis itu kita ke server profile. Nah, setelah itu kita double klik aja buat si ininya. Nah, terus kita ke hotspot. Nah, ini. Terus kita apply aja, guys. Terus itu udah pasti dia berubah. Boom.
Berubah kan? Ini udah kita konfigurasi yang tadi di codingan. Ini ada sebenarnya bisa dua cara. Pertama pakai voucher, member. Karena kita kan belum belum punya ini ya, belum ada vouchernya gitu yang karena kan kita ngebuat ada username dan password, bukan username dan username. Nah, jadi kita di sini pakai yang namanya member. Nah ini yang ininya bisa kita edit gitu di dalam VS Code. Nah mungkin sambil kita edit aja kali ya di VS Code-nya. Nggak usah deh. Kita coba dulu aja gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau ngedit-ngedit lagi bisa gitu. Kita bisa nambahin 1 day, 7 day, terus 30 hari tadi kita ubah gitu. Terus kita mau masukin si mana Mikmon? Mau yang ini dah, mau yang sehari. Yang mana nih? Username ini dah, username MJR. MJR passwordnya 7828. Oke, login. Nah, Anda telah terhubung ke jaringan. Cek status. Dengan kecepatan 2 MB kan harus saya. Nah, di sini di Mikrotik kalian bisa lihat di sebelah namanya aktif ya. Nah, ini bisa lihat tuh MJR. Dia udah udah login si outputnya gitu. Di cookie-nya juga bisa kelihatan di sini tuh dengan MAC address-nya gitu. Kita bisa speed test aja buat nguji kecepatannya. Apakah bener dia tuh dibatasin 2 MB gitu. Kita bakalan speedy test. Sabar. Ini agak nge-lag ya, soalnya kita ngebatasin 2 MB doang. Itu dia nggak bakal lebih dari 2 MB itu. Woi, cepet woi. Agak lama emang 2 MB ini. Kita buka speed test yang lain aja. Nah, oke. Ini ya. Ini PT Telekomunikasi Indonesia karena kita pakai sumber internetnya dari IndiHome ya. Clear. Dan di sini juga expired day-nya udah kelihatan ya, itu kalau itu tuh 2 hari gitu. Ini juga aktifnya. Bisa kelihatan juga uptime. Nah ini cookie-nya bakalan dia mati dalam 2 hari 24 jam. Allah nge-lag banget. Ya Allah. Speed test yang lain coba. Masya Allah. Nah, ini udah bener ya, emang nge-lag banget kalau 2 Mbps tuh ya. Nah, ini dia nggak bakal lebih dari 2 Mbps karena kita udah limitasi bandwidth di dalam si Micmonnya. Di dalam settingan si user profile tadi ya guys ya. Oke, setelah itu sebenarnya udah selesai sih buat setting Micmon ini. Sebenarnya paling buat tambahan kita bakalan nguji kita bakalan nguji buat si voucher-voucher yang lainnya dulu, buat si mingguan sama si bulanan. Habis itu kita ngebuat si voucher yang di handphone, yang supaya kita nyebarin lewat akses point gitu. Jadi mikrotiknya kita jadiin sebagai akses point ya guys ya. Oke, habis itu kita ini cookie-nya kita hapus dulu aja ya, supaya kita bisa logout. Kita bisa login kembali sih. Enaknya di template yang udah saya edit ini, kita bisa logout, terus bisa login balik gitu, nggak usah masukin ini lagi ya. Terus ini cookie kita hapus dulu, terus kita logout aja, kita refresh. Nah, ini masuk login balik. Kita bakalan nyoba yang, mana sih tadi? Nah, kita bakalan nyoba yang mingguan. Oke, DCMR 8447. Tadi MJAR ya. Nah, Anda terhubung. Udah nih, udah bisa. Kita lihat buat ini bisa aktif. Nah, di VMware. Nah, yang tadi MJR udah logout ya karena dia udah nggak aktif lagi, udah nggak pakai lagi. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Mana sih? Nah, ini udah aktif ya. Berarti udah bisa dia. Oke, terus kita bakal coba juga yang namanya bulanan ya. Kopinya kita drop dulu. Oke, terus kita ke member. Bulanan kita cobain. 31 day 60.000 6429.
Nah, udah terhubung. Bisa ya guys ya. Nah, IP address segini dapatnya, MAC address, upload, download, koneksi baru 2 second. Ini bisa kita coding sih, nanti ini bisa kita edit ya. Nah, saya terhubung ya, di cookie ada, di aktifnya juga ada. Paling segitu buat konfigurasi Micmon gitu dengan tampilan yang udah kita ini juga udah kita edit juga. Nah, kita bakalan masuk ke hotspot HP gitu. Kita bakalan membuat si hotspot yang namanya HP. Nah, pertama-tama kita kita ke wireless dulu. Nah, ke wireless kalau nggak boleh ke interface juga boleh. Kita tambah ke virtual. Virtual ini WLAN 2. WLAN 2 hotspot. Oke, dengan wirelessnya creative profile kita samain aja dengan modenya HP bridge, terus kita apply. Oke, SSD-nya belum kita kasih ya. Sorry, lupa. Geral hotspot. Nah, oke, terus kita kasih yang namanya IP addresses ke si WLAN 2-nya. Kita pakai 20.20.21/24. Nah, oke udah. Setelah itu kita namanya ke IP DHCP server, DHCP setup ke WLAN 2 hotspot, next. Boom, terus saja samain. Oke. Nah, ini sebenarnya udah ada gitu. Kalau nggak percaya. Nah, ini Geral hotspot ada kan? Nah, oke, kita bakalan apa kita cobain aja ya langsung dari laptop ya. Boleh sih. Ini kita cobain masuk ke teluk. Setelah itu kan ini baru ada wifi-nya, ini sebenarnya udah bisa koneksi ya. Kita sekali langsung aja ke hotspotnya ya. Kita kasih hotspot setup ke WLAN 2 hotspot. Ini 2020. Oke. Ini kita non. Ini ganti jangan Geralnet. Bebas sih sebenarnya Geralnet juga apa, tapi ini ganti aja jadi cerita manet gitu. Jadi kita bedain ya. Oke. Udah. Ini passwordnya. Kok salah? Bentar. Dia tuh pakai profile satu kan di sini FYP airdrop airdrop. Nah, udah deh. Nah, ini action needed no internet. Kita perlu namanya login terlebih dahulu gitu. Open browser and connect. Ini kalau di HP itu langsung ke direct gitu. Nah, ini karena kayak udah ada ini dah. Internetnya kita matiin dulu aja kali ya. Duh, tadi saya dulu dah. Nah, kita mau pakai yang mana nih? Kita coba Via R 782. Mana sih? Ini aja dah. Ini aja 3294. Aduh, kok jadi gitu. 3294. Nah, Anda terhubung. Udah, kita bisa pakai.
connected. Berarti ini sudah berhasil ya. Karena kenapa kita bisa gitu, walaupun tadi sebenarnya si Micmon ini kita setting di Ether 2 gitu. Karena di sini kita nyetingnya user profile, kalau kalian sadar, aduh, ini ternyata mati ya. Ini udah bisa sebenarnya, kita coba speed test udah. Biar pembuktian lagi, nggak usah ini. Nah ini kita gua lagi langsung. Nah udah bisa internet sih, udah 100% gitu. Cuman emang nge-lag 2 Mbps doang. Kita uji aja nah. Ini kalau udah suruh udah buka browser juga udah ngeyakinin kalau emang dia udah terkoneksi internet. Nah, udah bisa ya. Ini kenapa nggak bisa? Karena kan Micmonnya kan kita pakai IP dari si Ethernetnya. Di hmm, kalau kita enable lagi, nah, oke, okay. Kalau masuk lagi ke Micmon ya, jadi ke disconnect ya. Wah ini perlu masukin lagi ya, karena kita udah disconnect tadi, perlu login lagi. Kita pakai yang mana ya? Ya dah, Gerald. Aduh, pakai yang admin ya guys ya. Oke, ya. Udah. Oke, ada internet ya. Nah, udah dapat juga. Nah, ini udah ada. Kita bakal masuk ke Micmon lagi. Server. Nah, kita bakal masuk ke apa? Nah, di sini. Nah, ini masuk kan tadi ya, kita HS Wulan 2 hotspot. Nah, kenapa tadi bisa masuk? Karena kita nyeting di profile list-nya. Kalau kita lihat di sini tuh kita bukan profile list sih, buat mana ya? User list. Itu kita all ya. Sih buat hotspotnya. Nah, buat server ini kita all. Kenapa bisa dipakai di itu juga nih? Kalau emang teman-teman pengen ngebagi, dia misalkan bisa dipakai di Ethernet doang, ini bisa dibagi di servernya. Ini kita bisa pakai hotspot satu doang. Ini hotspot satu tuh yang si Ethernet doang. Kalau misalkan si AS Polan tuh yang pakai hotspot gitu. Nah ini bisa gitu dibagi. Nah ini karena kita pakai all, makanya tadi bisa gitu. Nah mungkin segitu saja buat uh, apa ya, buat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Arif Solehudin. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, atau pembawaan saya yang kurang dienakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum